Halo, assalamualaikum teman-teman. Baik, kita masuk lagi di sesi yang kedua ya, tentang matrik penyajian graf. Pada sesi yang sebelumnya, sesi satu tadi kita sudah membahas ada graf yang berarah dan graf yang tidak berarah ya. Graf yang berarah di mana hanya memiliki eh, satu arah saja ya. Sedangkan kalau graf yang tidak berarah itu biasanya memiliki dua arah yang menghubungkan dua simpul, biasanya dia sejajar ya. Jadi misal ada simpul A, simpul B, maka ada ruas yang menghubungkan A ke B maupun B ke A ya dengan jalur yang berbeda. Nah, bagaimana untuk penelusurannya? Untuk penelusuran graf itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah deep first search atau DFS dan yang kedua adalah breadth first search atau BFS. Yang mana DFS ini adalah kita akan menelusur node-nya ini dari yang root sampai yang paling level terdalam ya. Misal seperti ini ya, dari gambar tadi bisa kita telusur ya dari vertex 1 menuju ke yang paling bawah dulu ya, baru kemudian nanti ke yang satu level berikutnya. Kalau satu level berikutnya sudah selesai, baru ke yang level berikutnya sampai yang terakhir adalah ke yang terdalam lagi. Nah, ini bisa kita lihat untuk vertex-vertexnya ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ini adalah vertex 1, vertex 2, vertex 3. Vertex 2, vertex 1, vertex 4, vertex 5 ya. 0 itu artinya sudah selesai. Contoh di sini. Vertex 1 yang berhubungan dengan vertex 1 itu vertex berapa saja sih? Nah, itu vertex 2 ya. Di sini ada edge-nya yang menghubungkan antara vertex 1 dan vertex 2. Kemudian vertex berapa saja? Vertex 3 ya. Di sini vertex 1 juga berhubungan dengan vertex 3 dihubungkan oleh ruas ini. Gitu ya. Selain itu, vertex berikutnya mana lagi penelusurannya, yaitu kita akan mengunjungi vertex 2. Vertex 2 ini yang berhubungan dengan vertex 2 mana saja ya, yaitu vertex 1 ya ke vertex 2, kemudian vertex 4 ya. Di sini vertex 4 juga simpul ya. Simpul ini juga berhubungan dengan simpul atau vertex 2 gitu ya. Begitu seterusnya sampai dengan vertex yang 8 ini ya. Vertex 8 berhubungan dengan vertex mana saja, yaitu dengan vertex 4 ya, kemudian vertex 5 ya, kemudian juga dengan vertex 7 ya. Jadi di sini ditunjukkan mana-mana saja vertex yang saling berhubungan untuk kemudian dilakukan kunjungan ya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa untuk menelusuri semua vertex ini ya, kita bisa lakukan dari vertex 1, kemudian vertex 2 ya, kemudian ke vertex 4, kemudian vertex 8 dan sampai pada vertex 5. Itu kunjungan yang pertama, kemudian yang kunjungan berikutnya dilanjutkan dengan vertex 6, vertex 3 dan vertex 7 sampai ke vertex 8 ya. Jadi setiap simpulnya atau setiap vertexnya itu dilalui gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk yang BFS ya, ini agak sedikit berbeda. Jadi dia fokusnya adalah terhadap satu level yang sama ya. Kalau untuk yang DFS ini ya teman-teman, ini dilakukan kunjungan hingga level terdalam dulu, baru dia naik ke level yang ada di atasnya ya. Sedangkan kalau yang BFS dia melebar. Jadi dari vertex 1 ya, kemudian ke vertex 2 yang sejajar dengan vertex 2 atau disebut sebagai brothernya adalah vertex 3. Jadi setelah ke vertex 2 dia akan berkunjung ke vertex 3, baru kemudian ke yang paling bawah, yang mana untuk level ini ya yang sejajar itu adalah vertex 4, vertex 5, vertex 6, vertex 7 ini adalah yang brothernya yang satu level ya. Baru setelah terkunjungi semua dia menuju ke vertex yang berikutnya, itu yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi kalau BFS itu mengutamakan ke yang satu level, sedangkan kalau yang di FS itu adalah menuju ke level yang terbawah dulu baru naik ke level atasnya gitu ya.
Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan cukup mudah difahami tentang penyajian graf ini dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau masih bingung untuk menyimak yang part 1 atau yang sesi 1, kemudian baru dilanjutkan ke yang sesi 2 ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.